Cek, sudah live. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi mitra NASA dimanapun Anda berada. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024, kita berada di lokasi kebun melon greenhouse milik owner kita, Bu Azizah, P129 Bu ya? P1 1299. Luar biasa. Baik mitra NASA, kita nanti akan berbincang-bincang dengan Bu Azizah, dengan Pak Yit di sini. Iya. Yang sebagai, kalau bahasa kerennya, beliau adalah direktur operasional di sini. Wah, ya kan? Ada direktur, ada owner. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang dulu dengan ownernya, dengan Bu Azizah. Sini Bu, sapa-sapa teman-teman. Ya, Pak Yit. Oke, mic-nya dong. Tinggal dicantel kayak di jilbab. Oke, assalamualaikum, semangat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah, ini sekarang ada di greenhouse Intanon ya Pak ya. Oke, bersama Pak Sinten, Pak Eko. Pak, kok saya mau jatuh ini? Ya, oke. Oke. Bisa cerita Bu, ini suka dukanya, banyak sukanya atau banyak dukanya nih? Luar biasa nih. Coba. Oke, jadi saya cerita ya teman-teman ya, kenapa saya pingin banget buat greenhouse Intanon ini. Jadi ceritanya dulu waktu saya dapat ATC itu Pak ya, ATC yang di Jember, itu Pak Kusnanto itu menampilkan melon yang katanya melon ini yang dikirim di Indomaret Alfamart. Jadi saya mikir, wah enak banget ya kalau punya kayak gitu. Dan waktu itu saya punya lahan ya, tapi karena saya tidak punya basic ke agro ya, meskipun orang NASA, tapi nggak semuanya bisa basicnya ke agro. Saya mikir, andai kata saya punya greenhouse seperti yang kayak Pak Kusnanto, dan saya nggak tahu ternyata itu bisa dimitrakan. Nah, habis itu saya lihat TikToknya Pak Dimas. Makanya teman-teman mitra NASA sering-sering lihat YouTube, Facebooknya NASA, biar kita tahu kira-kira kita itu apa. Kalau kita nggak pernah lihat ini itu, kita bingung sebenarnya mau gimana. Nah, saya buat greenhouse ini karena pingin banget memang di Banyuwangi belum ada greenhouse ya, dan saya ingin membuktikan bahwa produk NASA itu memang bagus banget. Tapi kan saya minim pengetahuan ya Pak Eko. Ya. Jadi saya waktu itu langsung hubungi Pak Dimas. Habis hubungi Pak Dimas, saya langsung ditelepon Pak Hakim dan Pak Kusnanto. Terus dikunjungi, oh tanahnya oke. Saya kemudian ikut greenhouse ini dan dikelola sama Pak Yitno. Alhamdulillah. Mohon maaf, baru tanam saya nggak tahu sudah berbuah. Jadi senang banget ya. Buat teman-teman, utamanya SC atau Pakis yang mungkin ya pengen punya tanaman tapi bingung, yang benar-benar pakai SOP NASA, nanti takut, bisa ngikuti greenhouse kayak gini. Gitu Pak Eko. Makasih Bu Azizah, ini luar biasa. Sama-sama. Ya, jadi mitra NASA sekalian, ada kisah yang menarik di sini sampaikan Bu Azizah ya. Waktu itu saya telepon Bu Azizah, Bu, saya mau kunjungan. Tapi masih kecil-kecil Pak melonnya. Ini membuktikan bahwa Bu Azizah itu memang benar-benar menyerahkan sepenuhnya dengan Pak itu. Luar biasa. Ya, jadi yang penting kita punya kemauan, ya, punya tujuan, punya goal, dan jangan lupa pakai produk NASA, ya kan? Betul. Dan tadi saya tanya-tanya totalnya kurang lebih ya Pak Ito ya. Ada totalnya sebenarnya ada 1000. Ya, ada 1000 bibit Intanon, tapi kemudian totalnya mungkin yang sekarang ada sekitar 900, yang 1048 itu melon biasa ya. Jadi kalau ngelihat, kita bisa lihat ya, lebar daun, warna daun, kemudian jumlah buahan tanaman yang berbuah. Jadi cara ngukurnya gitu. Pertama kita lihat warna daunnya, lebar daunnya, dan jumlah pohon yang berbuah. Nah, itu bisa menunjukkan bahwa lahan ini sudah layak untuk diusahakan. Ya, luar biasa. Jadi mitra NASA sekalian, tidak usah ragu untuk kemudian berkreativitas. Yang penting tadi ada modal, kemudian lahan, dan insya Allah tadi kita hitung untuk BEP-nya ya, paling tidak dalam 1 tahun itu bisa tercapai BEP-nya. Mungkin ada mitra-mitra yang mikir, lo kok Bu Azizah berani banget sih, karena Bu Azizah tidak ada basic agro. Jadi waktu itu dijelasin sama Pak Kusnanto, misalkan nih dalam 1000 misalkan 1000 batang Pak ya, itu mati 500, karena kita nggak tahu kondisi alam ya Pak ya. Karena saya maksudnya kan basicnya dulu matematika, jadi saya ingin tahu kalau misalkan saya bermitra ini nanti keuntungan saya seperti apa. Jadi kalau 1000 batang, kalau misalkan mati 500, tinggal 500. Kalau misalkan harganya sekian, dianggap saja rata-rata melonnya ukurannya 1,5.
1 kilogram 1,5 gitu Pak ya. Nanti dapatnya sekian dipotong dengan biaya operasional kita dapat itu masih untung. Itu padahal kalau setengah. Saya mikirnya sekarang alhamdulillah kelihatannya melon saya itu banyak yang berbuah. Doain teman-teman ya, hasil melimpah, harga bagus, pokoknya dahsyat luar biasa. Ingat pakai SOP NASA gak sama macam-macam. Oke gitu ya. Makasih Bu Aziza. Oke, sama-sama. Lanjut ke ini ya, direktur operasional ya. Saya nggak paham. Wah, luar biasa mitra sekalian ya. Tadi Bu Aziza sudah menyampaikan ya bagaimana awal beliau memutuskan untuk membangun kebun melon dengan konsep greenhouse ya. Di sini ada Pak Itno, nanti kita akan berbincang-bincang dengan Pak Itno agar mitra NASA bisa mendapatkan informasi yang utuh mulai dari awal sampai sekarang udah umur berapa nih Pak? Ya, sekarang HST 43. Oke. Pak Itno silakan kenalan dulu Pak. Silakan sapa-sapa mitra NASA. Seluruh Indonesia ini Pak. Oke, assalamualaikum. Semangat pagi. Perkenalkan saya Yitno dari Banyuwangi, mitra dari under Bu Azizah juga Pak Munawar. Ini masuknya kecamatan apa Pak? Ini kecamatan Tegalsari, kabupatennya Banyuwangi, Desa Blok Agung Karangloro. Siap. Ya. Jawa Timur. Jawa Timur, Ya kan? iya. Baik Pak Itno, mungkin Bapak bisa cerita ini jumlah pohonnya berapa, jenisnya apa, dan kemudian sistem pengelolaannya seperti apa? Oh, oke, baik. Ya. Nih, silakan. Jadi, oke, teman-teman semuanya di Nusantara, ini lahan berukuran 50 meter kali 11 ya. Lahan ini berukuran 50 meter kali 11. Kemudian kita bentuk gulutan menjadi 6 gulut. Dan ini berisi sekitar 1000 pohon, lebih 40-an, lebih 40-an, tapi untuk melon intanonya ini kurang lebih di 900 Pak Eko. 900. Yang 100 lebih itu saya taruh melon biasa itu. Jadi dulu gini Pak Eko ya, kita menggunakan produk-produk dari NASA dari Hamin 2. Hamin 2 ya. Sebelum tanam ya. Sebelum tanam. Ya. Hamin 2 itu kita memasukkan mikroba dari produk PT Natural Nusantara yang namanya Tangguh sama Glio. Ya, Tangguh probiotik ya, Tapro ya. Tapro itu sama Glio dari Hamin 2 kita masukkan sampai ke H+7. Berapa tuh Pak jumlah yang dimasukkan? Untuk 1000 liter air, untuk 1000 liter air kita menggunakan 2 botol Tangguh, 2 botol Tangguh, 2 Glio. 2 Glio. Nah, ya. itu. Ya. Itu kita aplikasikan sampai Hamin 2 ke H+7. Oke. Nah, gitu. Ini sistemnya ini Pak ya, drip ya modelnya apa ini? Itu selang drip selang Pak. drip ya. Selang drip. Ya. Jadi kita menggunakan sebuah tandon, kemudian dikirim pakai pump dari melalui selang drip. Dalam satu pohon ini satu selang. Satu selang ya. Satu selang. Pembukaan buka tutupnya setiap pagi, sore atau bagaimana Pak? Apa setiap hari? Atau? Ini kalau mupuk itu kan memang harus pagi. Harus pagi. Kalau untuk sore kondisional kita melihat cuaca karena pengiriman air biasa. Oh gitu. Nah, untuk penyiraman ya biasa. Penyiraman air biasa. Jadi kondisionalnya kita melihat cuaca. Nah, kalau panas terus ya kita kirim gitu seperti. Nah, selain Tapro, kemudian apa? Glio, untuk pupuknya apa Pak? Coba bisa diambil mana? Jadi ini tadi yang dimaksud Tapro mungkin ada mitra-mitra atau ini yang dipakai ya? Ya, ini sama Glio. Glionya ada di box luar sana ya. Jadi saya pakai ini untuk mulai awal tanam. Tadi? 2 botol ya. Untuk 1000 liter. Ya, untuk 1000 liter itu untuk pengocoran. Kemudian setelah di atas itu Pak, kita menggunakan power NASA. PWR ya? Super NASA dulu. Super NASA. SPR. SPR-nya ada di sana. Menggunakan SPR sampai HST 25. 25 HST. Kemudian setelah itu kita tukar dengan power. Sampai sekarang yang di dalam itu ya? Ya. Yang dicampur situ ya? Sampai sekarang power terus yang main itu power. Ya, kita ada kolaborasi makro mikro tetap. Makro mikro tetap. Baik ya. Oke, mitra NASA sekalian, tadi sudah ada gambaran ya dari Pak Itno, mulai dari awal pakai Tapro, kemudian pakai Glio, kemudian Super NASA, PWR ya.
Terus kemudian untuk penggunaan klorin, PVL, DPT juga, DPT ya, ya. DPT harmonik, POC pakai Pak ya? Ini gini, saya cerita yang di sini, Ya. dari mulai HST 4 ke atas sampai HST 15-20 itu yang saya gunakan justru ini Pak, Grand Star. Grand Star, ini. Ya. Saya menggunakan ini. Setelah itu Berapa Pak yang digunakan dalam satu tangki satu pak, satu tangki satu pak? satu tangki satu pak, tapi selalu saya campurkan aero Pak. Oh iya, aero. Selalu saya Nah, campurkan. satu tangki satu pak ini plus aero itu bisa berapa titik tanam nih Bapak semprot? Habisnya satu tangki. Satu tangki itu cuma satu tangki. 1000 tanaman ini Semuanya cukup. Iya, cukup. Oh, siap. Untuk satu tangki. Dan itu diberikan rotasinya per maksudnya? yang disemprotkan Grand Star berapa kali semprot dalam satu rotasi? Sekali atau 2 kali atau 3 kali? Oh, yang pakai ini. Iya. Yang pakai ini setiap selang HST 5 itu nanti berarti semprot lagi HST 7. Oh, 7. Ya. 6 saya menjalankan pupuk. Siap. Nah, kemudian setelah pupuk semprot. Jadi selang sehari pupuk, selang sehari semprot gitu. Siap. Ini sampai HST di antara 15 sampai 20 HST, Pak. Kemudian setelah itu berarti ini dua hari sekali berarti ya? Ya. Oh iya. Setelah di atas 25 HST, saya menggunakan ini ya. POC harmonik sama aero ya. Sama aero. Ini sama ya. Ininya seperti biasa 5 kali 2 ya. Ini 5, ini 2 tutup. Ini 2 tutup. Oke. Begitu mitra sekalian ya. Dan mungkin mungkin ada di antara mitra-mitra sekalian akan tanya, kira-kira kalau dari sisi ekonomis nggak Pak? Ya, tadi kan sudah kita hitung ya. Dari 1000 pohon, ya tadi Pak itu udah cerita nih. Mungkin Bapak bisa cerita lagi ke mitra sekalian. Sangat ekonomis, ya. Pak. Bisa Pak, dihitungkan berapa satu pohonnya biaya. Sekarang gini aja. Berapa, ya. Sekarang gini aja, ketika biaya per pohon ini 10.000 saja. Anggap saja biaya per pohon ini 10.000. Lanjut Pak. Nah, kemudian kita pakai patokan yang terkecil saja buah 1 kilo gitu aja ya. 1 kilo gitu aja. Nanti kalau misalnya harga kitaran di atas 15, ya. Anggap saja 16 atau 17, pokoknya kita nggak bisa menentukan. Di atas 15.000. Ini kalau satu pohon hanya memiliki 15.000, potong 10.000 kan masih sisa 5.000. Tapi kan nggak mungkin Pak melon ini sampai 1 kilo tok itu kan nggak mungkin. Ini patokannya seperti itu. Nah, makanya seperti yang disampaikan Bu Aziza, kalaupun anggap saja tanaman 1.000 mati 500, masih selamat Pak. Masih selamat. Dan nilai pengerjaannya sangat minimalis. Karena banyak teknis yang sudah dilakukan di awal. Gitu. Mungkin saya mau tanya Pak, selama ini dukungan dari pusat saat konsultasi, terus kemudian informasi-informasi, mungkin Bapak bisa cerita. Artinya mitra NASA itu tidak punya kekhawatiran. Kira-kira kalau saya mau buka seperti punyanya Bu Aziza, kira-kira dibiarkan sendiri atau akan ada pendamping? Oh, sangat ada sangat ada respon Pak. Sangat diperhatikan dari pusat, itu sangat diperhatikan. Bukan dari pusat saja Pak. Dari semua tim yang terlibat itu saling bahu-membahu membantu. Membantu kelancaran para mitra-mitra baru yang mau menjalankan pertanian sejenis ini, dia bahu-membahu membantu. Seperti itu. Bukan dari pusat saja, bahkan dari keluarga-keluarga NASA yang terlibat itu sangat antusias, gitu Pak. Jadi saya membayangkan Pak, tadi ada bocoran sebenarnya dari Bu Aziza tentang ini berapa biaya bangun greenhouse, tapi nggak saya bocorin, nanti saya dimarahin ya. Tapi biar Bu Aziza juga. Tapi kalau saya hitung secara global, bisnis itu, contoh ya, saya pernah mendampingi pembangunan pabrik kelapa sawit Pak. Itu BEP satu pabrik itu minimal 3 tahun baru BEP. Tapi saya hitung sini, itu mudah-mudahan dengan harga yang 15.000 atau 16.000 itu 1 tahun sudah bisa beres. Sudah ada masih lebih. Insyaallah mudah-mudahan. Jadi kita sekalian, jadi tidak peduli latar belakang kita apa, Bu Aziza yang seorang guru matematik, saya yakin guru matematika itu sangat rigid hitungannya, ya kan? Sangat rigid. 1 tambah 1 pasti 2, atau ada juga bilangan-bilangan. Itu luar biasa. Jadi mitra sekalian, alhamdulillah ini luar biasa. Saya
beberapa kali mengunjungi greenhouse ya, luar biasa ya. Saya itu cukup terkesan karena parameter suatu tanaman itu bagus. Kalau melon hanya 3 kalau saya. Yang pertama adalah lebar daun, kemudian warna daun, kemudian berapa produktivitas setiap tanaman menghasilkan buah. Ya. Ini kalau kita hitung, mungkin ini sudah di angka di atas 90%, hampir rata-ratanya berbuah. Itu menandakan bahwa insya Allah ini adalah sebagai sebuah pertanda bahwa lahan ini layak untuk kita teruskan dan layak juga untuk bagi mitra-mitra NASA yang kemudian berminat ya, bisa segera menghubungi mitra-mitra NASA terdekat atau bisa calling langsung Bu Azizah. Bu, saya minta bimbingannya, paling nanti Bu Azizah, Pak Itno tolong saya, ada mitra saya. Gitu Pak Itno ya. Dan Pak Itno siap untuk direpotkan. Enggak harus sawah, Pak. Oh, enggak harus sawah. Enggak harus sawah, ya. Di ladang kering pun bisa. Yang penting sinar mataharinya. Ya, tercukupi luar biasa. Jangan di rumah ya. Baik, mungkin itu ya, siaran singkat kita. Sampai ketemu lagi karena juga di sudah hot live berikutnya ya, dan luar biasa. Dan ini saya terima kasih kepada Bu Azizah, Pak Yitno yang sudah memberikan waktunya, memberikan tempatnya, lokasi sehingga kita bisa meliput kebun greenhouse melonnya Bu Azizah. Dan ini juga menjadi bagian dari amal jariah. Karena apa? Kebaikan-kebaikan yang dihasilkan seseorang kemudian diikuti oleh seorang yang lain dan menjadi kebaikan itu insya Allah pahalanya berlipat ganda. Ya, mungkin itu dari saya bersama Pak Dimas Rifki Dimas Aji dan Eko Zulkifli dari PT NASA melakukan di Banyuwangi di tempatnya lahan Bu Azizah. Dari saya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Tapi melihat melonnya bergerendel seperti ini, jadi hasilnya adem sekali ya. Adem. Sekar membahana. Habis ini habis umrah panen. Amin. Bisa untuk umroh lagi nih Bu. Cuma 2 hari tak tunggu sampai datang. Maksudnya kan nanti kalaupun sudah layak panen. Selalu di pas. Offline ya Pak. Offline. Apa ya? Ya. Boleh jalan ke sana Pak.